Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Les dan Fabrikasi Logam. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai TIG. Ya, apakah TIG itu? Kita mulai bahas dari prosesnya dahulu ya. Kita bahas dari prosesnya. Oke, TIG. TIG ini adalah kepanjangan dari tungsten inert gas. Tungsten itu adalah logam tungsten. Itu atau logam, kalau di kita pernah dengar mungkin namanya wolfram. Inert artinya dia tidak bereaksi gas. Nah, gas itu gas satu. Oke, terus habis itu ada juga namanya GTAW. GTAW itu singkatan dari gas tungsten arc welding. Oke. Ada gas atau tungsten dan arc welding ya. Oke, secara garis besar apa yang membedakan TIG dengan yang lainnya adalah dia sebenarnya hampir sama ya dengan SMAW. Hanya saja apa yang membedakan di sini dia ada suplai gasnya. Ini gas suplainya. Jadi kan kita bahas gasnya itu apa aja. Terus habis itu di sini dia ada sticknya ya, sticknya. Tapi di sini sticknya namanya bukan stick lagi, namanya adalah torch. Torch. Oke, terus di sini ada benda kerjanya. Secara garis besar nanti penjelasan TIG itu adalah dia ada yang namanya elektrodanya. Elektrodanya ini terbuat dari tungsten ya. Terbuat dari tungsten ini yang ini. Setelah itu ada arc-nya, ini arc-nya atau busur atau apinya lah kalau bahasa kita ya. Setelah itu ada yang berwarna biru nih. Berwarna biru ini adalah gas pelindungnya. Gas pelindungnya itu terbuat. Oke, bisa dari argon, bisa dari helium. Nah, terus ada juga ini yang berbentuk stick kayak korek api gitu, tapi panjang ya. Ini adalah logam pengisinya. Panjang sekali, bisa 1 meter atau 1,5 meter panjangnya. Ini untuk mengisi logamnya, isi satu-satu seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Oke. TIG. Nah, TIG itu dia menggunakan elektrodanya terbuat dari tungsten. Nah, bedanya dengan SMAW atau SMAW, kalau TIG ini elektrodanya tungstennya dia nanti nggak habis, diusahakan nggak habis. Beda kalau tungsten ya, kalau seumpama SMAW kita pakai elektrodanya buat ngisi. Nah, kalau di sini elektrodanya buat dari tungsten yang nggak habis, maka kita bilang namanya non consumable. Terus ada juga filler metal. Nah, ini filler metalnya, logam pengisinya dipegang pakai tangan yang satunya lagi ya. Oke, dipegang. Kalau semua yang ini sticknya atau kita bilang nama torchnya dipegang sampai tangan, maka filler rodnya dipegang pakai tangan kiri. Oke, terus ada juga logam pelindung. Tadi udah kita bahas di sini berwarna biru ini ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa sih? Ya, kalau tadi kita sudah sedikit membandingin dengan SMAW, apa beda GTAW atau TIG dengan GMAW? Bedanya di mana? Secara garis besar, dia ada sama-sama pakai shielding gas, ya, shielding gas sama gitu. Bedanya adalah kalau di sini dia menggunakan elektroda tungsten, kalau di sini kalau GMAW elektrodanya dia sekaligus consumable-nya atau logam pengisinya jadi satu. Nah, kalau TIG enggak, di sini elektrodanya tungsten, dia diusahakan awet, maka kita bilang namanya non consumable. Dan di sini nanti ada filler rodnya. Ini yang meleleh jadi logam isi. Ya, bedanya di sini nih filler rod. Gitu ya, dengan GMAW bedanya seperti yang kita bahas minggu kemarin. Oke, habis itu kita bahas berikutnya. Ini adalah MIG atau GMAW. Nah, bedanya kalau sama GMAW itu dia di elektrodanya, biasanya elektrodanya berwarna biru ini ya, dia dihubungkan dengan kutub positif. Terus benda kerjanya dihubungkan dengan kutub negatif. Kita tahu elektron kita bicara mengenai elektron ya, untuk pengelasan karena pakai listrik ada elektron. Elektron itu bergerak dari negatif ke positif, sehingga elektron itu dari negatif sini ke positif. Sehingga di sini nanti dia ditumbuk terus-terusan sehingga si logam elektrodanya dalam ini fillernya juga sekaligus dia akan cair. Nah, inilah menjadikan kalau MIG diusahakan yang cair adalah yang bagian dari elektrodanya atau fillernya. Maka di sini dihubungkan dengan kutub positif karena positif itulah yang ditumbuk oleh elektron. Elektron dari negatif ke positif ya. Nah, sekarang bedanya kalau dengan TIG dibalik sekarang. Sekarang TIG yang kutub negatifnya itu adalah logam tungstennya, elektrodnya.
dan base metalnya itu kutub positif. Kita tahu bahwa elektron ini elektron itu dari negatif ke positif, sehingga dia akan bergerak dari kutub negatif ke positif, sehingga dia akan turun ke bawah, sehingga nanti yang cair itu di bagian base metalnya. Seperti itu. Nah, selama dia cair ada up. Nah, di sini juga kita kasih filler rodnya untuk mencairkan logam. Ya, kurang lebih garis besarnya seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita bicara mengenai keuntungannya. Kenapa sih ribet-ribet pakai las TIG gitu ya? Oke. Keuntungannya, pengelasan bisa untuk lebih banyak logam. Logamnya bisa lebih banyak dan banyak sekali. Jadi kalau seumpama kita SMAW atau GMAW logamnya terbatas, kalau TIG itu bisa banyak. Ngelas aluminium bisa lebih mudah, ngelas stainless lebih mudah, bahkan ngelas titanium, ngelas baja-baja duplek, baja-baja yang kita bilang untuk logam-logam eksotis ya. Ini dimungkinkan dengan lebih mudah kalau menggunakan las TIG atau GTAW. Terus kedua, kualitasnya bagus, kualitasnya high quality dan lebih presisi. Terus dia pinpoint control, artinya dia mengelasnya satu titik. Jadi lebih estetik, lebih indah, lebih bagus. Terus nggak ada spark atau sputter ya, nggak ada sputter di sini, nggak ada sputternya. Ah, ini asiknya pakai. Jadi kita bisa bilang ini las yang bersih, ini nggak ada sputter, nggak ada flux, nggak ada slag-nya juga. Terus nggak ada asapnya juga, karena di sini kita hanya pakai hanya pakai gas pelindung. Gas pelindungnya terbuat dari argon. Argon ini dia nggak berbentuk asap dan dia tidak bereaksi, sehingga secara dihirup oleh si weldernya di sini lebih aman dibanding pengelasan yang lain, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Kita tahu segala sesuatu yang kalau ada keuntungan, ada juga kerugian. Oke, yang pertama, apa kerugiannya? Pertama adalah ngelas pakai TIG ini lambat. Kita lihat di sini ada ngelasnya 1 titik. Ini lambat sekali. Bahkan lebih lambat daripada SMAW atau SMAW. Lebih lambat. Kedua, kalau semama dia ngelasnya dengan manual, maka tangan dan mata ini harus benar-benar berkoordinasi dengan bagus. Skill ini berarti benar-benar butuh skill yang bagus ya. Ini makanya kita bilang, dari Pak Chandra kemarin udah bilang, kalau las TIG itu las yang paling susah. Ini skillnya benar-benar dibutuhkan tinggi. Ketiga adalah dia sinar UV-nya. Nah, ini lebih slow dibanding las-las yang lain. Ini lasnya lebih slow. Jadi di sini ada sinar UV lebih slow. Makanya kalau ngelas ini kita harus pakai badan yang tertutup ya. Jangan sampai ngelas dengan terbuka. Nanti lama-lama kita seperti kayak kita berjemur di matahari seharian, kulit kita sedikit-sedikit menghitam dan bisa sedikit ngelupas ya. Ini juga sama. Kita nggak kerasa bisa seperti itu. Habis itu ngelasnya lambat. Paling lambat dibanding ngelas yang lain. Terus di samping lambat, alat-alatnya lebih mahal dibanding yang lain. Dibanding SMAW ya lebih mahal. Kalau sama GMAW ya kurang lebih 12-13 lah ya. Tapi kalau sama dengan SMAW udah lebih mahal, lebih rendah gitu. Nah, kelebihannya itu dia bisa ngelas di las, contohnya nih, di las ini adalah stainless steel ya. Untuk ngelas stainless steel lebih mudah di sini. Oke, berikutnya kita akan ngebahas mengenai safety di TIG. Oke, ini ya seperti biasa kita sudah di las listrik lain, kita harus waspada dengan elektrik, dengan listriknya. Terus mengenai gas ya, walaupun gas di sini lebih aman dibanding pengelasan yang lain, cuman kita juga tidak boleh menghirup gas atau gas argon atau gas helium banyak-banyak, gitu ya. Kita nggak boleh banyak-banyak di sini. Jadi ya kita harus menjaga seminimal mungkin yang kita hirup, walaupun itu gasnya inert. Terus ya ini cahayanya ini sangat silau. Jadi itu harus pakai safety cup glass yang bagus ya di sini. Lanjut. Ya kadang-kadang ini ngelas TIG ini kadang-kadang rasanya dingin ya.
Dingin. Cuman kadang-kadang walaupun dingin itu masih dibanding proses yang lain. Tapi tetap saja kadang-kadang orang walaupun dingin, dia pegang langsung. Nah ini bahayanya. Walaupun dingin dibanding proses yang lain, tapi tetap aja itu panas ya. Bukan berarti dingin seperti temperatur kamar. Nah kita harus kadang-kadang ke apa ya, kewaspadaan berkurang di sini untuk menyentuh barang kalau alasnya TIG. Ya kalau bisa, jadi setiap saat kita harus pakai pakai glove, pakai sarung tangan. Sarung tangannya di sini bisa lebih tipis ya daripada SMAW. Pakai yang dari kulit lebih tipis tidak apa-apa. Oke, oke, saya bahas. Nah sekarang mengenai peralatannya. Peralatannya apa saja? Tadi udah sedikit kita bahas. Di sini ada gasnya ini ya, gasnya. Biasanya gas ada dilengkapi dengan regulator yang berbentuk flow meter. Nah, udah dibahas di videonya Pak Chandra. Setelah itu ada mesin lasnya. Ini ada mesin lasnya. Mesin lasnya ini terhubung dengan torch ya. Ini ada selangnya atau kabel listriknya, kita bilang namanya hose. Terus di sini ada juga torch. Torch itu sticknya ya, namanya torch. Oke, terus habis itu ada kabel untuk klemnya. Ini kabel klem. Setelah itu biasanya ini ada buat kalau semua pakai pedal, ada juga orang yang saklar buat mati hidup 4 step atau 2 stepnya ada di sini, ada juga ya 4 step 2 stepnya pakai pedal. Bisa seperti itu. Ini opsional sih sebenarnya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya adalah ke perlengkapan dari torch-nya. Torch untuk di stick-nya TIG ya. Kita untuk kedepannya kita nggak bilang stick, tapi kita bilang nama torch. Torch itu kalau dibahasakan dengan di Indonesia torchnya kayak obor gitu ya. Torch itu obor. Nah, maksudnya obor itu di sini dia hanya mensuplai api saja, mensuplai api ya. Nah, ini mirip ya, di sini TIG dia juga mensuplai api. Nah, di sini ada torchnya. Bagian dari torch ini ada keramik cup, terbuat dari keramik, ada collet body, ada collet, terus ada juga ini torch headnya, terus ada backcapnya. Oke. Nah, ini udah dibahas sama Pak Chandra di video yang satunya lagi. Kita nggak bahas detail. Sekarang berikutnya kita bahas adalah jenis-jenis elektroda tungsten. Nah, elektroda tungsten itu jenisnya macam-macam ya, macam-macam. Nah, ini sudah kita bahas. Di sini contohnya ada yang pertama, murni tungsten murni. Tungsten murni biasanya berwarna hijau. Ada di sini kasih hijau. Penanda ini bagian ujungnya aja kayak sini, bagian ujungnya warna hijau. Ini biasanya paling murah, hampir 99% terbuat dari tungsten. Paling murah, tetapi ya ini paling cepat habis. Paling cepat habis. Terus yang kedua yang paling sering digunakan adalah yang paling bawah nih. Thoriated, 2% thoriated. Nah, ini juga paling sering digunakan dan ini relatif awet gitu. Relatif awet sering digunakan. Nah, yang berikutnya yang lebih mahal. Ini ada yang seriated, ada zirconiated. Artinya dia dapat dari tambahan logam namanya logam cerium. Ini logam zirconia, ini logam namanya logam thorium gitu. Nah, ini untuk penambahan saja. Oke, kalau semua kita menggunakan prosesnya AC, contohnya buat aluminium pakai AC ya, maka yang cocok, yang paling bagus adalah pakai zirconia, yang pakai yang ini. Tapi kalaupun nggak ada apa-apa pakai yang lain dimungkinkan, bisa dimungkinkan. Cuman yang paling optimal adalah menggunakan zirconia. Seperti itu ya. Lanjut, berikutnya. Preparasi yang bersama dengan pengelasan lain saya nggak akan bahas detail. Sekarang berikutnya adalah cleaning sama grinding. Oke, pastikan bahwa untuk cleaning semua base metal harus terbebas dari oli, grease, debu, dari cat, dari marking krayon atau korosi karat semacam harus bersih. Dibersihkan, benar-benar bersih di sini ya. Terus berikutnya untuk ini tungsten. Ini tungstennya. Tungstennya harus diasah. Dan mengasah tungsten itu ada caranya. Yang bagus, seratnya menuju ke ujung nih, kayak gini. Kalau seratnya melingkar kayak gini, ini salah. Seratnya melingkar itu salah. Kenapa? Kita bahas di slide berikutnya. Oke, kalau seratnya menuju ke ujung, seperti ini, seratnya ke atas ini ya, seratnya ke atas seperti ini, maka arcnya atau apinya yang dihasilkan itu akan stabil. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah gerindanya, batu gerindanya. Sarah di sana ya. Sarah di sana. Nah, kalau kita putar 90 derajat seperti ini, biasanya normal orang kalau ngasah tuh kayak gini. Normalnya orang ngasah tuh kayak gini ya.
tapi itu yang salah, misalnya seperti itu. Nah, kalau bentuknya melingkar-melingkar seperti ini, maka bentuk arc-nya atau bentuk apinya akan ya ke sana kemari, dia akan berhamburan kadang ke kiri, kadang ke kanan, dia nggak stabil. Nah, makanya diputar 90 derajat searah dengan putarannya dari si mata gerinda. Terus habis itu gimana cara menghitung sudutnya? Dari tungsten tadi, macam-macam sudut. Jadi gini ya, kalau sama nggak diasah seperti ini, dia bentuknya penetrasinya nggak lebar. Nah, kalau diasah dia makin lebar, makin diasah makin lebar, makin runcing. Dan ini paling runcing dia akan dapat penetrasi yang makin lebar seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang adalah sudutnya. Berapa sih sudut yang diperlukan? Bergantung dengan ampere yang digunakan ya. Kalau ampernya kecil, sampai 25 ampere ya kita pakai sudut 30 derajat. Tapi kalau seumpama 25 sampai 100 ya biasanya kita pakai ini, 25 antara 25 sampai 100. Sudut yang dipakai antara 30 sampai 60 derajat. Terus kalau sudutnya ampernya 100 sampai 200 ampere, nah kita akan gunakan sudut 60 sampai 90 derajat. Jadi makin gede ampernya, sudutnya akan makin besar atau makin tumpul. Ini kalau polaritinya adalah DC. Nah, kalau polaritinya AC ya seperti ini. Polaritinya AC seperti ini. Intinya DC itu lebih tumpul lagi. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau semam kita mau ngelas dengan yang dilas adalah mild steel atau logam baja yang biasa kita temui sehari-hari ya, paling sering yang biasa dilas di lab welding juga. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah polaritinya adalah DC negatif. Jadi si elektrodanya ini tungstennya, ini saya salah, ini pakai stick ya. Ini sekedar untuk ini aja. Ini harusnya pakai torch, tapi dia nanti dihubungkan dengan kutub negatif. Oke, terus yang base metalnya dihubungkan dengan kutub positif. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi yang digunakan adalah yang ini nih. Nah, base negatif seperti ini. Ini TIG ya, ini kayak tungstennya seperti ini, dia nanti akan lebih dalam. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, harus benar-benar dibersihkan semua ya tadi, karat, cat, oli, grease, harus benar-benar dibersihkan. Sekarang kalau semua kita mengalas aluminium, nah kalau aluminium juga sama, pastikan semua dibersihkan. Ya kita tahu aluminium bisa ada oksidanya, aluminium oksida juga harus kalau ada karat-karat semuanya harus dibersihkan. Nah sekarang aluminium dia polaritinya diganti dengan AC, dan biasanya bentuk tungsten elektrodnya agak bulat seperti ini. Nah seperti ini ya, yang digunakan buat aluminium. Lanjut berikutnya. Ini adalah untuk stainless steel. Nah, stainless steel biasanya digunakan hampir sama dengan logam baja. Dia biasanya pasti pakai yang DC negatif seperti ini. Harus dibersihkan. Oke. Dan satu hal menarik dari stainless steel, pastikan kita menggunakan wire brush ya. Wire brushnya juga bahannya harus sama, harus stainless steel juga. Jadi nggak boleh nanti wire brushnya stainless steel, bahan yang kita alas stainless steel, sikat kawatnya bukan stainless, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Itu secara metalurgi nanti menjadikan nanti ada cacat di karat di stainless steel. Ada alasan metalurgisnya kenapa seperti itu ya. Oke, jadi ini pun harus khusus, makanya las TIG ini sedikit lebih mahal. Sikat kawatnya pun harus pakai stainless, kalau yang jelas stainless juga. Oke. Terus untuk titanium ya, titanium ini jauh lebih banyak syaratnya, ya, hampir sama dengan stainless, cuma ditambahin dia berasnya stainless steel untuk kawatnya, dan kita harus hati-hati juga. Serpihan logam kecil dari titanium itu kadang-kadang bisa flammable. Flammable artinya bisa menyebabkan membakar, bisa terbakar. Dan ini harus hati-hati, harus seperti itu. Ya, itulah makanya titanium ini yang paling susah dari logam-logam yang saya sebutkan di atas. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kita bahas insya Allah di presentasi berikutnya adalah teknik
dan cara setting untuk TIG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.